Boleh, hari ini kita bakal talk show bareng Kak Aldi dari Danger Rangers dan yang akan dipandu oleh moderator oleh Teh Fikri Nurjana dari Manajemen Komunikasi 2017. Boleh Kak Aldi, Teh Fikri, silakan ke depan. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Ya, mana tepuk tangannya dong? Boleh, mungkin sekarang kita serahkan langsung saja ya, biar cepat ya. Iya, betul banget. Boleh semuanya tepuk tangannya dong sekali lagi. Mana yang seru? Oke, baik, terima kasih Master of Ceremony kita. Itu ada Teh Dipengga sama Teh Radika. Ya, sebelum dibuka mungkin ya kita perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Nurjana dari mahasiswa Manajemen Komunikasi 2017. Mungkin teman-teman banyak mengenal atau akrab dipanggil ya, saya dengan Riri gitu. Kak Aldi juga mungkin saya dengan nama Kak Riri gitu ya. Nah, teman-teman, di sini kita kedatangan kedatangan narasumber yang sangat amat luar biasa. Ayo tebak siapa ini? Ada yang tahu nggak? Udah pada tahu gitu ya nggak? Udah ini mungkin ya familiar ya. Dari mana coba? Pinter. Ya, halo Kak Aldi. Halo dari teman-teman dari Vikomes. Halo. Jam berapa sekarang? Selamat sore semuanya. Ya, ini ada Kak Aldi dari Danger Rangers ya teman-teman, vokalis sekaligus bassist dari Danger Rangers. Jadi di sini Riri sama Kak Aldi bakal sedikit berbincang mungkin seperti itu perihal Danger Rangers itu sendiri dan juga menyangkut dengan tema yang kita bawakan hari ini gitu ya. Vicom Festival, temanya apa teman-teman? Insecure gitu Kak. Kan di zaman sekarang banyak banget ya orang yang di Twitter, di Instagram gitu ya, insecure seperti itu. Mungkin inilah salah satu jadi landasan kenapa Vicom Festival mengangkat tema itu untuk menghilangkan atau gimana sih caranya biar kita tuh gak insecure kayak gitu sih Kak. Nah, sebelum jauh kita berbicara tentang insecure itu gitu ya Kak, mungkin alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu tentang Danger Rangers mungkin ya Kak ya, kayak gitu. Nah, boleh mungkin kan diceritain terlebih dahulu Danger Rangers itu gimana pada awal terbentuknya, awal mulanya seperti apa hingga terbentuk gitu si band Danger Rangers ini. Oke. Kita Danger Ranger ini asli Bandung. Sebenarnya 50% Bandung, 50% Padang. Karena drummer kita sama gitarisnya itu adik kakak dan mereka asli Padang. Dan tapi kita lahirnya di Bandung. Danger Ranger itu lahirnya di Bandung tahun 2008. Jadi kita alhamdulillah kemarin tanggal 21 Mei itu udah 13 tahun. 13 tahun ya. Boleh dong tepuk tangan. Jadi teman-teman masih SD gitu, kita udah nyobain musik. Ya, udah ngeband ya kayak. Udah jadi orang keren. Enggak belum. Terus awal album mungkin ya, lagu pertama dari Danger Rangers pas pembentukan awal-awal itu apa sih Kak? Masih inget gak kira-kira? Jadi DR itu kita pertama tuh bikin MySpace. Kalau teman-teman pernah dengar, ada yang namanya platform social media untuk sebenarnya itu lebih terkenalnya untuk band ya, namanya itu MySpace. Jadi di MySpace itu kita bisa naruh profile kita lah. Waktu itu tuh kita merintisnya di situ dan kita udah bikin demo itu sekitar 3 laguan tuh ada dan kita pajang di MySpace. Jadi teman-teman bisa langsung play-nya tuh di situ. Kalau dulu itu kan belum ada Spotify, belum ada Apple Music atau dan lain-lain. SoundCloud mungkin gitu ya. SoundCloud juga belum ada. Begitu. Tahun 2008 itu kita bikinnya kita unjuk gigi lagu kita, karya kita itu melalui platform yang namanya myspace.com gitu. Terus juga di Friendster, di Facebook. Masih ada Friendster. Iya. Cuma Friendster tuh udah agak tenggelam karena ada Facebook. Mungkin promosi-promosi juga di Facebook kali ya. Betul. Terus kalau awal mulanya berkarya gitu, kan tadi karya pertamanya lagu gitu ya. Kalau
pas album pertama nih Kak, inget gak kapan pertama kali album DR sendiri itu? Nah, pecah telur album kita yang pertama itu tahun 2010. Jadi 2 tahun ya. Nah selama 2 tahun itu kita pernah ikut audisi dan lain-lain. Kalau teman-teman pernah dengar LA Lights in the Fest, Iya. LA Lights in the Fest itu kita tahun 2010 awal kita masuk regional Jawa Barat, gitu, bareng sama 4 band lainnya. Nah dari situ kita coba keluar dari LA Lights in the Fest dan kita coba bikin rekam lagu, recording, dan akhirnya 2010 kita bikin namanya full album, namanya itu Party Animal. Apa tadi? Party Animal. Oh. Jadi kalau teman-teman ada lihat di Spotify itu ada album pertama kita namanya Party Animal. Oh udah ada di Spotify juga. Udah ada. Album yang pertama. Nah, terus Kak, kan tadi udah jelasin tentang lagunya dan albumnya. Kalau dia nyerangnya sendiri tuh pembawaan band genre apa sih Kak gitu? Kalau basicnya itu kita simpelnya genre kita itu di pop rock. Pop rock. Pop rock. Tahun 2008 sampai 2015 itu kita kan pakai elektronik. Jadi yang membedain Danger sama band lain itu kita pakai musik elektroniknya juga, pakai loop, pakai sampling dan lain-lain gitu. Nah, kalau dulu tuh kita nyebutin declare kita sendiri itu genre-nya itu subgenre-nya adalah heavy dance pop. Heavy-nya rock-nya, dance-nya elektroniknya, pop-nya dari liriknya. Kayak gitu. Oke, terus kenapa pada akhirnya yang dance-nya Ya? enggak, sekarang kan tadi lebih ke rock, pop rock ya? Jadi karena sering jalannya waktu, elektroniknya itu kita agak kebelakangin lah gitu. Majuin si pop dan rocknya aja gitu, heavy dan popnya gitu. Nah, gitu. Jadi si elektroniknya agak-agak dikurangin lah. Ada tapi dikurangin gitu. Lebih Jadi sekarang sih lebih ke pop rock aja. pop rock. Nah, terus menarik mungkin ya. Kenapa pada akhirnya mengambil genrenya pop rock gitu Kak? Kan mungkin ya zaman sekarang mah banyak yang kurang berani buat mengambil pop rock mungkin ya seperti itu. Apalagi mungkin di 2008 gitu ya Kak. Kenapa hingga pada akhirnya DR sendiri mengambil genre pop rock ini gitu buat band Kakak ini? Simpelnya sih karena kita suka semua. Kita suka genre itu, kita sering dengerin lagu-lagu dengan genre itu dan terinfluence sama band-band yang dengan genre-genre itu gitu. Malahan dulu 2008 itu kita lebih untuk popnya itu kita sering dengerin lagunya Backstreet Boys, Westlife. Itu tuh kita ngambil lirik-liriknya tuh dari situ gitu. Jadi kalau misalnya, jadi gini, pertama tuh lirik kita lagu DR itu pertama pakai bahasa Inggris. Dan itu kalau misalnya kita bedah liriknya itu simple, jadi percintaan menye-menye lah gitu, iya. sama kayak Westlife dan Backstreet Boys dan gitu. Oke. Ya, karena kita suka aja gitu. Suka gitu ya, karena semua membernya suka pop rock gitu ya, pada akhirnya DR itu sendiri mengambil genre tersebut gitu. Iya betul. Terus Kak, kan waktu awal-awal mungkin ya, apalagi di 2008 yang mungkin kita tahu belum sepesat ini ya, internet, kemudian juga platform buat kita promosi dan lain-lain. Gimana sih struggle-nya mungkin kayak gitu, rintisnya DR ini hingga pada akhirnya masih bertahan nih 13 tahun gitu. Awal mulanya gimana sih Kak struggle-nya DR? Jadi gini, kalau dulu tahun 2008 itu internet kan sudah cukup mudah diakses. Maksudnya kita bisa ke warnet. Ya warnet kan? ya, Dulu tuh ya. warnet. Dulu tuh masih ada warnet Iya, ya. iya. Dan juga handphone kalau nggak salah iPhone pun belum ada. Belum. Masih pakai BlackBerry gitu ya. Nah sebenarnya itu cukup mudah untuk kita bisa promote lagu-lagu kita, karena di sana juga ada social media kayak Twitter, Facebook, terus MySpace. Itu MySpace kebantu banget karena terus ada juga Pure Volume namanya. Itu semua platform-platform untuk teman-teman bisa unjuk gigi band teman-teman dulu gitu. Nah, sering berjalan waktu, sekarang social media makin banyak, kemudian platform digital udah menjamur, itu jadi gampang banget. Teman-teman. Jadi dan murah, yang pasti murah, dan wawasan musik teman-teman itu bakalan berkembang terus. Karena apa mudahnya itu?
teman-teman bisa ngakses lagu-lagu yang bagus di situ. Kalau dulu kan maksud 2008 itu agak terbatas. Terbatasnya itu karena mungkin internet mahal, gitu kan ya. Terus harus ke warnet dulu. Iya, terus dimasukin. Nggak digenggam di sini, Iya. maksudnya kan gitu kan ya. Maksudnya rada terbatas, bisa tapi rada terbatas. Iya, betul, Wawasan betul. juga agak nggak terlalu luas lah gitu. Nah sekarang wawasan udah bisa lebih luas lagi, Iya. karena internet gampang. Iya, Itu iya. sih. Dipindahin ke memori gitu ya kan, Iya. kalau udah download. Di ke USB Iya. namanya flash disk gitu kan. Flash disk. Ya mungkin kayak gitu ya, dulu masih agak ribet gitu kan ya Iya. Kak, untuk kita bisa nyari lagu-lagu kayak gitu. Nah terus nih Kak, kan awal-awal DR itu masih di 2008 gitu ya tadi struggle-nya. Terus DR ini awalnya emang independen gitu, band independen, maksud dalam artian tidak dinaungi agensi atau gimana gitu, apa emang dibawahi oleh suatu manajemen atau gimana Kak? Jadi kalau kita ini mungkin kita sama-sama belajar ya. Jadi yang namanya label, kita sebutnya label itu ada dua kan. Ada label independent, ada label major, gitu kan ya. Kalau major itu kayak Musica, kayak Emotion dan lain-lain. Kalau indie itu misalnya di sini tuh ada tuh yang Rich and Rich Records itu kan, punya Rocket Rockers. Itu maksudnya independen. Kalau dulu kita sebenarnya manajemen itu sama sendiri. Jadi kita nggak independen, kita belum ke major, kita masuknya ke DIY namanya. Do it DIY. yourself aja. DIY. DIY. Gimana tuh maksudnya DIY itu do it yourself. Jadi maksudnya manajemen itu semuanya diaturnya sama si band itu sendiri. Bikin sendiri gitu. Jadi kalau independen itu masih ada yang menaungi labelnya independen gitu kan. Nah kalau do it yourself itu benar-benar semua sama si bandnya sendiri gitu. Nah tapi 2011 kita sign sama major label Major. namanya DRM. Itu selama 2 tahun kita buat single, dan kita pernah juga, kalau teman-teman pernah lihat Dahsyat Dahsyat. Iya iya. Inbox, Inbox. The Rings, pokoknya musik-musik pagi-pagi yang lip sync. Kita pernah di situ juga dulu. Iya. Pernah Oh, oke. 2 tahunan kita. Karena kita sign sama major, Nah, iya, major iya. label kan. Jadi major yang ngurusin semuanya untuk promosi dan lain-lain. Oke. Ya, pembelajaran baru juga nih ya bagi teman-teman, mungkin banyak yang belum tahu soal tadi label. Ternyata ada 2 gitu ya, ada independent sama major, dan satu lagi DIY itu ya benar-benar sendiri. Iya iya. Grup Sendiri, yang sendiri. sama bandnya itu sendiri gitu ya, promosi, pembuatan lagu dan lain-lain gitu mungkin ya. Betul. Oke. Kalau dari DR sendiri Kak, kan udah 13 tahun ya. Udah kemana aja gitu? Selama 13 tahun pencapaian kita pernah tur Malaysia, Singapura tahun 2012. Boleh. 2012 kita pernah tur. Namanya tuh Mini A Tour, jadi Mini Asian Tour. Asian tapi mini gitu, cuman ke Malaysia sama ke Singapura. Waktu itu kita 2 mingguan gitu. Terus kita juga sebelumnya pernah ke Malaysia untuk zaman-zaman tahun 2010 ya, itu masih audisi, dan kita pernah masuk 5 besar band Indonesia yang tanding lagi dengan se-ASEAN, itu yang dikeluarin sama ini maskapai Air Asia. Oh, jadi pernah tanding juga DR gitu Pernah maksudnya? tanding. Gimana Jadi tuh Kak? kita perwakilan Indonesia ada 2 band itu tanding di Malaysia untuk bertanding dengan band-band se-ASEAN. Se-ASEAN. Nah itu tuh eventnya diselenggarakannya sama Air Asia gitu di Malaysia. Pernah kita tahun 2010 gitu sih. Wah, mewakili Indonesia gitu ya Kak? Betul. Wah, keren banget. Teman-teman tepuk tangan dulu. Jadi bintang tamu kita nanti tuh ya yang bakal tampil malam ini itu pernah mewakili Indonesia. Kayak gitu ya, keren banget. Mewakili Indonesia ya. Terus berarti Kak sejauh ini ya Danger Ranger gitu kan udah banyak apalah melanglang buana bisa dibilang kayak gitu ya, entah itu di Indonesia itu sendiri ataupun mungkin ketika di Malaysia dan tadi di Singapura mungkin ya, seperti itu. Nah Kak, mungkin zaman sekarang banyak banget anak muda dan ya teman-teman saya sendiri gitu ya di kampus, mungkin di sini juga, bukan mungkin, memang ada gitu ya yang di sini juga mereka sedang merintis karirnya mungkin seperti itu, dan sedang
band-bandan lah kayak gitu ya, awal-awalnya kan band-bandan, terus juga mulai ingin mempromosikan lagu mereka dan lain-lain. Tapi di mana mereka ngerasa, aduh nggak pede sama karya mereka. Padahal kan menurut saya gitu ya, hal yang bakal tetap abadi itu ya sebuah karya gitu. Sampai kita mati pun karya kita bakal tetap hidup gitu kan. Nah, gimana sih Kak buat Kakak sendiri mungkin ya secara pribadi terlepas dari sebagai Danger Ranger, buat ngasih motivasi mungkin ya atau pepatah mungkin seperti itu buat teman-teman nih yang pengen berkembang mungkin seperti itu, bisa kayak Danger Ranger buat mewakili Indonesia mungkin Kak kayak gitu ya. Kayak gitu gimana Kak? Ada nggak? Jadi gini, yang namanya ngeband itu ada insecure itu wajar karena kita bikin karya, kita takut karya itu orang nggak akan suka, gitu kan ya, gitu. Cuman itu wajar ada dan memang harus ada, karena kalau misalnya nggak ada kita nggak jadi termotivasi kan, gitu kan ya. Nah makanya untuk teman-teman yang baru ngerintis, apalagi nih zaman-zaman sekarang ini platform digital udah menjamur, jadi teman-teman nggak usah takut, malahan teman-teman ini diuntungkan sama sosial media yang murah gitu kan ya. Jadi media promo itu udah murah lah sekarang gitu ya. Yang penting apa? Teman-teman bikin karya itu seunik mungkin gitu kan ya. Yang kira-kira nggak pasaran lah gitu ya. Yang teman-teman lihat di luaran sana tuh nggak ada gitu yang kayak gini gitu. Karya yang gua bikin gitu. Nah itu sih, jadi kalau misalnya insecure boleh, tapi yang namanya ngeband itu bikin karya itu ya kita harus jangan malu-malu gitu, harus Betul, pede Iya. gitu kan sama karya kita gitu. Masalah nanti kritik atau apa itu wajar ya, memang kalau misalnya orang bilangnya jelek ya udah kita bikin lagi yang lebih bagus gitu. Kita tahu di mana karya kita tuh jeleknya ada di mana sih gitu, kurangnya apa gitu. Kita juga bisa sambil belajar situ. Intinya sih gini, jadi untuk sekarang teman-teman yang lagi ngerintis, teman-teman sangat-sangat diuntungkan oleh media promo yang sangat gratis dan wide lah, luas banget gitu. Kalau dulu Agnes Monica aja itu disebutnya go international ya kan. Nah sekarang teman-teman mau bikin karya di-upload di YouTube dimanapun itu udah go international sebenarnya. Iya. Kayak gitu sih. Intinya pede dulu mungkin Pede ya. Karena ya yang namanya kritikan, kemudian juga mungkin ya omongan-omongan itu wajar gitu ya ketika kita merintis. Dulu gitu mungkin gimana DR Kak? sering banget. Dulu kita pernah main di acara di eventnya anak-anak. Jadi line up band-bandnya tuh metal semua. Oh iya. Metal semua. DR sendiri yang bukan metal gitu. Oh iya. Terus Ya gimana tuh? pede aja, nggak apa-apa. Yang penting kita di situ bisa promosi gitu. Oh ini DR, oh ini DR. Itu jadi tahu kan orang-orang. Apalagi dulu sosial media nggak terlalu luas sekarang. Ya kita butuh gigs yang seperti itu biar orang-orang tahu. Oh ini DR gitu. Iya sih bener Kak. Jadi kalau dari DR sendiri selama merintis karir ini pernah mungkin ya yang namanya insecure gitu kan ya? Pernah banget insecure. Tapi itu pede aja, santai aja gitu. Betul. Iya sih, yang penting kita bisa pede terus tetap jalani gitu ya. Sekarang kalau misalnya udah insecure tapi udah gitu ya nggak dilanjutin, malah kan siapa tuh bisa lebih baik lagi mungkin ya. Sayang banget sih. Iya. Karena banyak mungkin dari teman-teman sekarang kayak mereka punya karya, mereka mau mencoba memasarkannya ketika tidak sesuai ekspektasi mungkin ya disebutkannya, tidak booming sesuai dengan keinginannya, pada akhirnya mereka putus semangat gitu. Padahal ya udahlah nggak usah gitu. Padahal kan mungkin DR juga bisa sejauh ini dari terus mencoba mungkin ya, seperti itu ya kayak. Betul, keep on trying aja. Apalagi sekarang TikTok mungkin ya, Iya, Instagram. TikTok juga itu bisa dibilang dia mungkin underrated ya. Jadi orang ngiranya maksudnya banyak asumsi TikTok mah alay lah gitu ya. Tapi kita dilihat sisi promosinya. Gede loh TikTok tuh. Betul. Gak usah malu, misalnya band bikin TikTok, it's okay. Kenapa enggak?
DR aja bikin. Oh iya ada. Bikin. Sekelas ini aja band luar kalau pernah dengar All Time Low itu bikin TikTok loh. Iya betul Kak. Dan nggak masalah, kenapa enggak gitu. Untuk Hajar promosi. aja mungkin ya Hajar segala aja semuanya. platformnya. Ya, namanya juga kita unjuk gigi, kita harus bisa mungkin orang tuh bisa lihat band kita tuh eksis gitu kan. Gitu. Terus Kak, mungkin sedikit masih menyangkut insecure mungkin ya. Selama Kakak di DR sendiri sebagai pribadi gitu ya, sebagai kakak pribadinya, pernah ngerasa insecure dalam artian dari si Eta mah budak band gitu. Ngerti gak Kak? Kayak apalagi cewek-cewek mungkin kayak gitu-gitu memiliki stigma negatif kepada yang ngeband lah ibaratnya kayak gitu. Itu gimana tuh Kak? Gini. Jadi ini tuh apa ya? Sudah menjadi stigma kalau anak-anak band tuh biasanya cenderung ke arah negatif. Misalnya ya apa bukan ngerokok, drugs, terus bandel dan lain-lainnya gitu ya. Itu sebenarnya apa ya? Kita lihat dari diri kita masing-masing aja sih. Contohnya DR ini satu band ini kita nggak ada yang ngerokok, nggak ada yang minum. Wah, Nggak- keren. Pokoknya kita tuh bener-bener anak rumahan yang nggak pernah nongkrong dan sekolah gitu. Maksudnya sekolah aja, band jalan, sekolah jalan gitu. Makanya alhamdulillah drummer sama gitaris DR itu kemarin tuh habis S1 lanjut LPDP. Bandnya jalan, LPDP-nya juga mereka jalan gitu. Beasiswa ke luar negeri gitu. Jadi itu tuh matahin stigma kalau anak band tuh nggak bisa jadi bagus di pendidikannya. Iya Enggak. betul. Enggak, tergantung orangnya sendiri gitu. Gimana manage waktunya ngeband, gimana manage waktunya belajar. Itu sih. Betul. Kan tadi Riri sempat bincang-bincang nih ya, teman-teman sama Kak Aldi ya. Jadi beberapa personil dari DR ini tuh malah udah dalam pendidikannya sangat luar biasa mungkin ya. Mungkin boleh diceritain juga ya Kang ya, biar sedikit mau memotivasi juga teman-teman nih yang sekarang lagi ngeband juga tapi tetap harus balance gitu sama pendidikannya. Kan tadi ada sekalian juga perkenalan mungkin Kang dari gitarisnya, kemudian bass, drum dan lain-lainnya. Boleh Kang? Oke, jadi DR ini kita berempat. Ada saya, Aldi, Wahdan, Iing, sama Fajar. Nah, Iing sama Fajar ini kakak beradik. Tahun 2016 itu Fajar berangkat LPDP ke UK, ke Manchester. Ke UK. Ke Leeds. Terus Fajar pulang. Wahdan ini kan beda setahun sama kita. Dia baru lulus, dia lanjutin lagi S2 ke Manchester. Ke Manchester. LPDP juga, Wah, beasiswa gitu keren. kan. Ya, jadi emang mereka tuh sukanya explore. Ini karena internet juga ya. Oh ya. Jadi mereka explore, ada beasiswa open, mereka langsung submit, ternyata karena mereka serius masuk dan bisa terbang, berangkat gitu kan ya. Nah, kemudian Wahdan pulang, si Fajar ini dia berangkat lagi untuk kerja selama setahun di UK, di London. Nah, terus si Iing ini dia kerja di Thailand. Wah, Sekarang tuh sampai sekarang dia menetap di Thailand, kerja di Agoda kalau nggak salah. Nah, jadi ngeband tuh nggak semata-mata pendidikan jadi terabaikan. iya betul. Asal ya balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau misalnya kita bisa manage waktu yang baik, pendidikan juga bisa jalan, ngeband jalan, pendidikan jalan gitu. Oh iya, betul sih. Iya, mungkin itu juga jadi sedikit motivasi nih dan pencerahannya karena mungkin bisa dibilang sisi insecure juga ini Kak, karena kan banyak banget stigma negatif gitu ya buat teman-teman atau ya pada musisi yang ngeband gitu kan, stigma mereka terhadap hal-hal negatif itu banyak gitu ya. Nah mungkin ini salah satunya nih DR bisa jadi panutan kita mungkin kayak gitu ya teman-teman. Walaupun kita berkarya, kita tetap bisa harus balance dengan pendidikan kita, tanggung jawab kita sebagai manusia mungkin ya. Tetap sama pendidikan kita tetap jalan, apalagi yang sekarang teman-teman lagi kuliah mungkin ya tetap harus balance, lulus juga dengan ngebandnya kayak gitu teman-teman. Nah sebelum kita aku menyimpulkan nih, ada yang mau sharing dulu mungkin barangkali
dari akang-akang baju-baju hitam di belakang atau dari teteh-teteh ada yang mau sharing atau ditanyain? Sharing santai aja sih ini mah ya. Ada nggak? Oh boleh boleh. Akang yang baju hitam, semuanya baju hitam ya? Yang pakai kacamata. Gimana? Ada yang biru. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Kang, nama saya Febri Nurfatur Rahman. Saya dari mahasiswa Fikom bidang kajian jurnalistik 2018. Izin bertanya Kang terkait skena musik di Indonesia mungkin ya. Cuman yang saya tekankan di sini mungkin lebih kepada permasalahan yang ada di musik di Indonesia gitu. Kemarin juga sempat dibahas di antara news gitu ya. Sempat diberitakan bahwa permasalahannya itu adalah tidak ada jaminan untuk musisi di hari tua gitu. Kebanyakan musisi-musisi yang ya zaman sekarang gitu ya enak di usia muda gitu, tapi tidak ada jaminan di usia tua kita apakah enak juga apa enggak gitu. Itu yang permasalahan yang saya baca, bahkan sekelas Tompi pun mengangkat isu tersebut. Nah mungkin satu lagi Kang, punten sama mau minta pandangannya terkait cover lagu Kang. Karena yang saya survei juga bahkan di YouTube gitu banyak orang yang berkarya gitu kayak band-band terus lagu-lagunya tuh di cover gitu. Tapi yang viral, yang hype-nya tuh hasil covernya itu gitu. Nah mungkin segitu aja. Terus ya minta pandangannya aja sih terkait hal yang tadi aku sebutin. Segitu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good question ya sama Kang Febri ya. Oke. Pertama, pertanyaan pertama ini tentang jaminan hari tua untuk musisi. Jadi sebenarnya gini, musisi punya slip gaji nggak? Kira-kira? Sekarang gini, teman-teman jadi musisi, terus teman-teman datang ke bank mau KPR. KPR tuh kebetulan saya di bank ya, saya kerja di bank. Oke. Dan KPR itu membutuhkan slip gaji untuk teman-teman bisa ngeredit rumah. Teman-teman kerjanya apa? Musisi. Slip gajinya dari mana? Nggak ada, gitu ya. Nah sekarang gini, kalau misalnya memang musisi itu tidak punya formal lah ya. Kalau slip gaji itu namanya formal itu dia. Nah cuman ada kita sebutnya platform dari perbankan gitu ya, yang bisa bikin program untuk musisi bisa nabung untuk di hari tuanya nanti. Misalnya kalau di bank sih namanya DAPEN ya, dana pensiun. Tapi ada juga program-program yang untuk teman-teman musisi bisa nabung nanti di hari tua. Tinggal gimana teman-teman yang sebagai musisi itu bisa memanage uangnya aja sih sebenarnya gitu. Jadi soal jaminan di hari tua itu ya teman-teman sendiri yang harus bisa manage dengan baik gitu. Ini bukan kebetulan saya aja di perbankan gitu ya. Jadi soal keuangan, manage keuangan itu ada ilmunya dari situ gitu ya. Jadi ya itu musisi itu harus bisa, memang kalau jaminan hari tua itu kan lebih banyaknya di pekerjaan-pekerjaan formal ya. Karena musisi itu informal kan, ya kan? Gitu. Jadi ya kita sendiri, musisi sendiri itu yang harus bisa memanage uangnya. Dia harus investasi, harus usaha lain, itu kan bisa. Itu jadi bikin sesuatu yang produktif buat nanti istilahnya nabung di hari tua gitu. Jadi ada karya produktifnya selain dia bikin musik, ya mungkin dia bisa usaha, misalnya bikin clothing. Banyak kan gitu. Musisi itu kalau nggak dia dagang baju istilahnya gitu ya, clothing, ya atau nggak ke bisnis kreatif lainnya, sepatu dan lain-lain gitu ya. Dagang kue mungkin ya kan? Dagang kue juga ada Kan banyak. dulu itu banyak banget kan Artis kue. yang bikin Ya kue. artis. Iya. Ya karena Betul. musisi kreatif itu ya informal, jadi dia harus ngembangin usaha produktifnya dia di segmen lain gitu. Gitu sih Kang kalau yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua soal cover. Jadi gini, ada misalnya siapa ya di YouTube tuh, dia tuh nge-cover dan ternyata dia bagus covernya, orang suka.
Nah, jangan salah Kang, sebenarnya itu udah ada copyright berjalan di situ. Artinya si pemilik lagu atau publishernya itu dia ngehubungin si yang cover itu. Nah, di situ dia bisa bagi keuntungan royalti. Meskipun dia yang lebih terkenal dia gitu, tapi tetap pemilik lagunya pun dia berhak dapat royalti dari situ. Akhirnya yaudah lu coverin lagu gua aja, tapi nanti keuntungannya kita bagi dua gini. Nah, tergantung dari si deal-dealannya dari publisher sama si cover gitu. Nah, itu untuk cover lagu yang mainstream. Artinya misalnya lagunya Noah atau lagunya Dewa dan lain-lain, itu mainstream. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang cover lagu DR misalnya ya untuk di-upload di YouTube dan ternyata viral gitu. Ini di sini kita bisa lihat dua ya. Bisa kita manfaatkan sebagai media promosi kita. Itu kan ya. Promosi gratis lah gitu. Kita lihat dulu skala kita. Skala band kita tuh udah sampai mana sih? Cukup nggak dikenal sama orang gitu. Kalau misalnya ada yang cover dan ternyata lebih bagus, meskipun skalanya nggak sebesar yang mainstream, tapi lebih besar daripada kita, ya kita bisa deal-dealan royalti atau kita bisa deal-dealan ya pemasaran aja, promosi gitu. Atau yang kedua, yaitu tadi royalti, tergantung dari si yang coverinnya, dia mau deal-dealannya seperti apa gitu. Jadi ada berbagai macam jalan lah gitu untuk kita bisa take advantage dari situ, dari cover itu. Kalau misalnya pribadi sih DR pribadi, mangga aja, cover aja, nggak usah ada royalti. Karena skala kita juga masih belum mainstream. Jadi kita butuh promosi gratis gitu. Biar orang lebih ngena lagunya dengan cara yang dia cover ya monggo. Yang penting oh ini lagunya siapa? Oh lagunya DR. Yang mana sih DR tuh? Oh ini lagunya DR tuh ternyata ada yang lain-lain loh. Nah itu kita bisa take advantage dari situ. Gitu sih Kang. Terima kasih banyak pertanyaannya. Terpromosikan secara tidak langsung mungkin ya Kang ya jadinya. Kalau buat yang belum mainstream gitu kan. Iya. Ya sih. Gimana Kang Febri? Mantap. Oke, terima kasih. Buat teman-teman yang lain ada yang mau sharing lagi juga? Enggak? Udah mungkin ya. Dari Kang ada yang mau disampaikan lagi gak kira-kira? Apa ya? Mungkin teman-teman di sini teman-teman Vkom khususnya buat teman-teman yang ngeband atau solois atau dan lain-lain, jangan lupa manfaatin sosial media yang sekarang ada gitu ya. Meskipun dia misalnya even TikTok yang orang stigmanya adalah alay, that's okay, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa unjuk gigi dan bisa dilihat oleh semua orang banyak gitu. Gitu aja sih palingnya. Oke. Tetap semangat aja bikin sesuatu, jangan insecure. Maksudnya insecure boleh, cuman itu dijadikan sebagai motivation untuk bikin karya selanjutnya. Tuh. Betul. Baik. Mantap sekali. Teman-teman tepuk tangan dulu dong buat Kang Aldi atas materinya yang sangat luar biasa ya. Dari tadi kita berbicara atau sharing gitu ya tentang Danger Rangers itu sendiri, terbentuknya awal mulanya, dan sampai tadi mungkin pepatah yang disampaikan dari Kak Aldi buat teman-teman semua, jangan berhenti berkarya gitu ya. Nah, mungkin Riri di sini mau menyampaikan sedikit rangkuman mungkin ya dari acara sesi talk show kita ini. Jadi Danger Rangers ini kan adalah band yang udah terbentuk dari 2008 ya Kang ya, yang sekarang tahun kemarin mungkin ya tanggal 21 Mei itu udah 13 tahun teman-teman. Jadi Danger Rangers ini sendiri pun genrenya adalah pop rock seperti itu. Nah, yang menarik tadi disampaikan oleh Kang Aldi tentang insecure gitu ya. Insecure ini wajar, kita punya rasa insecure, nggak pede, malu dan lain-lain, itu wajar banget dan malah mungkin harus ada gitu, karena itu bisa jadi untuk memotivasi kita gitu, untuk bisa jadi lebih baik. Karena kalau kita nggak insecure, pede terus, kepedean juga gitu ya, nggak baik juga pada akhirnya kita. Jadi insecure itu tuh bukan suatu hal yang teramat buruk, tidak juga gitu ya. Tapi itu dibutuhkan asal kita bisa menjadikan hal itu menjadi sebuah motivasi kayak gitu. Karena segala sesuatu hal yang berlebihan itu pada akhirnya emang tidak baik gitu ya. Insecure berlebihan nggak baik gitu ya. Kepedean berlebihan pun nggak baik kayak gitu ya.
Nah, terus jangan putus semangat buat teman-teman yang sekarang musisi, entah itu solois, band ataupun musisi-musisi lainnya gitu ya. Untuk berkaryalah gitu karena yang selalu saya ingat gitu ya Kang, karya itu bakal tetap abadi ketika kita sudah mati pun gitu. Karya itu bakal tetap abadi ada ketika walaupun kita sudah tidak ada di bumi ini kayak gitu ya. Jadi teman-teman jangan patah semangat, tetap terus dicoba. Apapun nanti rintangannya di depan tetap harus dihadapi kayak gitu mungkin ya. Kak Ali terima kasih banyak ya untuk sharingnya. Sangat luar biasa. Oh ya, saya sedikit lagi cerita. Boleh. Jadi gini, salah satu pencapaian DR juga yang paling kita nggak akan lupa adalah tahun 2014 itu bukan 2016 itu ada mahasiswa Vkom Unisba yang bikin makalah untuk sidang. Oh, Itu skripsi. bahan skripsinya tuh DR. Wih, keren. Soalnya kebetulan drummer kita juga kan Vkom Unisba dan kalau nggak salah juniornya gitu dia minta DR sebagai bahan makalah. Ya itu kan media promosi juga. Iya, betul. Dosennya ngeliat ini DR apaan? Dosennya Nyari ya, dengerin, nyari tahu dari DR nanti. itu lumayan. Betul. Dari mana ya promosi ya Kang ya? Iya, benar. Ya gitu teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman yang di sini udah dengerin sharing buat semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah ilmu teman-teman sekalian. Amin. Yang ada di rumah juga terima kasih banyak udah mendengar sharing kita kali ini. Kang Ali terima kasih banyak Terima kasih, dan Bikom. ditunggu malam ini buat performnya. Siap. Oke teman-teman, saya Riri, mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada MC.